apa yang membuatku tergerak olahraga pada akhirnya adalah bisa membentuk yang namanya deep habit itu setelah bisa konsisten minimal 90 hari. Suami istri itu kan harus tumbuh bareng ya. Beneran aku harus nggak boleh bolong satu pun. Kalau satu bolong aku harus memulai di hari pertama. Tuh yang pasangannya kalau mungkin bisa lari bareng. Itu yang paling mudah adalah olahraga dulu. Karena di saat dirimu olahraga, tidurmu nyenyak. Di saat dirimu olahraga, kamu butuh nutrisi. Dan kalau makannya serampangan, olahragamu akan berantakan. Orang sehat itu punya 1000 keinginan, tetapi orang sakit hanya punya 1 keinginan. Apa yang mau kita obrolkan malam ini? Kayaknya itu deh, sesuatu yang sedang hype kita lakukan. Apa? Ya apa? Lari. Olahraga. Iya, sejak kapan kita olahraga ya? Ayang dulu deh. Kapan ya? Sejak kapan? Dari awal kita kenal, dari awal kita menikah, itu kita bukan orang yang dari awal udah rajin olahraga kan? Iya kan? Nah itu seiring berjalannya waktu, bahkan kita sudah punya anak, olahraganya pun masih sebatas suka-suka on off. Nah sejak titik dimana Ayang itu jadi sadar akan pentingnya olahraga dan menganggap olahraga itu harusnya menjadi bagian dari lifestyle. Sebenarnya tidak pernah ada keinginan untuk berolahraga sebenarnya ya. Jadi apakah keluarga punya background olahraga? Background atlet tidak ada, tapi background orang yang suka olahraga itu ada. Orang tua khususnya ayah itu memang suka olahraga. Jadi aku tidak punya memori di mana ayah saya itu tidak pernah berolahraga. Dari awal punya memori kecil itu ayah sudah suka olahraga gitu. Terus dan olahraganya lari waktu itu. Tidak pernah membayangkan akan mencintai lari seperti sekarang karena waktu kecil itu ayah memaksakan saya untuk lari. Karena mungkin ayah tidak pernah memberi konteks nikmatnya lari ya. Jadi waktu itu sangat-sangat terpaksa aja lari. Bukan renang ya? Enggak, lari pertama. Pertama lari. Terus karena ayah simply suka lari. Karena sesimpel ayah suka lari. Bahkan ayah tuh pernah ngomong, saya itu kalau mencari rumah pasti yang dekat lapangan. Benar. Karena ada 2 syaratnya, dekat sama lapangan, 1 dekat sama masjid. Ya sesimpel karena di lapangan pengen bisa lari ya. Pengen bisa olahraga dengan mudah. Bisa lari, terus ya akhirnya tetap ada bibit-bibit bahwa kalau orang tua suka lari pasti anaknya suatu saat kalau orang tua suka olahraga khususnya lari pasti anaknya juga nanti suatu saat punya hobi yang sama, karena hampir tiap minggu, tiap weekend gitu lihat ayah lari gitu.
Tapi tidak menginspirasi sampai titik di mana saya itu sakit. Jadi sebenarnya titik baliknya sangat-sangat umum ya, di mana umur sudah semakin tua, badan juga semakin membesar, tambah gemuk gitu kan. Akhirnya banyak efek samping dari kehidupan sehari-hari yang mungkin juga diperparah dengan bekerja selalu duduk gitu. Bekerja selalu duduk, ya sakit gitu. Sakit yang pertama dirasa sakit pinggang waktu itu, pertama triggernya. Aku lupa persisnya tahun berapa, 2022 mungkin. Iya, 2022, akhir 2022. Merasa sakit di pinggang, terus merasa waktunya udah mulai waktunya olahraga deh. Ya udah olahraga. Sempat juga ke rumah sakit untuk ronsen dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada permasalahan di tulangnya, alhamdulillah. Ada permasalahan cuma di otot. Jadi ya solusinya adalah mengurangi berat badan dan menambah gerak. Bentuk habit baru itu kan susah ya. Ya kalau kayak aku sendiri aja buat menambah satu kebiasaan baru itu harus melakukannya selama pertama mungkin 1 bulan berturut-turut, naik ke 2 bulan, sampai selama perjalanan ini gitu. Kalau tak amatin itu tuh bisa bentuk yang namanya deep habit itu setelah bisa konsisten minimal 90 hari. Nah, di situ otot kebiasaannya udah terlatih, dan kalau meninggalkan itu baru kerasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi sebenarnya kalau lari itu yang dikejar itu kayak apa? Validasi eksternal mungkin. Itu tidak memotivasi sama sekali ya. Yang pertama itu pasti validasi diri sendiri sih. Merasa puas saja dengan yang pertama pasti tadi eksternal, merasa puas saja dengan kalau aku bisa mencapai titik tubuh, bentuk tubuh tertentu, ya aku akan sangat puas. Itu eksternal. Internalnya lebih ke ini ya. Aku sempat punya memori salah satu hal yang paling penting bagiku itu kan kalau untuk menjadi manusia yang paling the best version of human itu kan produktif ya. Sebesar apapun kehebatan kita, kepintaran kita, tapi kalau kita nggak produktif juga percuma gitu. Nah, salah satu hal yang aku pernah cari, aku ingat memori ke waktu-waktu bekerja gitu, kan bekerja itu pasti tidak mudah dan ada pasti titik di mana ya stres tinggi, terus mikir susah, gampang ngantuk gitu misalnya, apalagi gampang stres ya, gampang capek gitu kan. Pengen kerja tapi ya. Terus menemukan sebuah TED Talk sih, TED Talk tentang, dia itu seorang neuroscientist kalau nggak salah, seorang neuroscientist yang ngomong sebenarnya cara paling mudah untuk meningkatkan fokus, terus meningkatkan daya pikir, memori, mengurangi stres itu adalah meningkatkan sirkulasi darah ke otak, yaitu dengan cara apa? Dengan olahraga. Makanya di TED Talk itu dia ngomong, jika kamu bekerja sedang dalam kondisi bekerja, terus habis itu kamu mungkin agak stres gitu ya, agak stres, terus agak capek, agak ngantuk, coba gerakan tubuh gitu kan, coba gerakan tubuh sedikit aja. Waktu itu kalau nggak salah kalau kita bisa memacu jantung dalam waktu 15 menit itu akan efeknya akan everlasting selama 2 jam kalau nggak salah. Nah, terus dari situ kan mencari tahu. Oke. Berarti kan
ada nih hubungannya tentang olahraga kardio khususnya yang meningkatkan sirkulasi darah ke otak dengan produktivitas gitu kan. Tapi kan tidak mungkin dilakukan kayak pas kerja terus stres terus lari, kan aneh gitu. Ya mungkin bisa kalau ada treadmill, cuma kami belum punya gitu kan. Jadi yang paling possible dilakukan adalah ya lari pagi gitu kan. Memulai hari ya. Memulai hari dengan lari gitu. Bahkan lari pagi atau mungkin lari sore. Nah, dari situ kalau sempat juga ngobrol one-on-one sama manajer gitu kan. Terus manajer nanya, "Terus kegiatanmu apa selain kerja sekarang?" "Lari," gitu tak gitu. Udah konsisten lari. Iya. Aku lari itu bukan untuk badan sih khususnya ya. Cuman aku lari itu untuk otak. Aku pernah ngomong gitu ke manajerku. Jadi ya kalau tadi pertanyaannya life changingnya mengapanya, bisa dibilang motivasi atau apa gitu kan, passionnya atau apa gitu. Ya nomor satu pasti ekstrinsik ya, human ya, pengen karena sudah aku jawab agak panjang. Karena berat badan, bentuk badan itu kan matriks yang paling mudah diukur ya. Jadi karena itu matriks paling mudah diukur, maka itu jadi motivasi pertama. Kita nggak mungkin kayak kekayaan deh gitu, kebahagiaan itu matriks yang paling bisa kita ukur gimana gitu. Kecuali nomor satu paling mudah dulu aja, kita punya uang yang cukup apa enggak untuk hidup gitu kan. Nah akhirnya matriks pertama yang paling mudah dihitung adalah berat badan sama bentuk badan. Berat badannya turun, terus bentuk badannya bagus apa enggak, bisa dilihat perutnya buncit apa enggak, terus mungkin bentuk wajah tembem apa enggak gitu. Yang kedua kepikiran, produktivitas ya. Jadi inget sih benar-benar. Jadi awal yang bikin Aing tuh benar-benar berubah dan semangat. Sebenarnya kan kaget juga ya. Secara selama ini kan tim mager, terus leye-leye, horizontal people, habis kerja itu pasti udah ya males gitu kan. Tapi iya, jadi ingat waktu Aing cerita kayak gitu tuh, yang pertama life changingnya itu karena sakit ya. Dan sakit ini tuh sangat bukan yang sakit terus selesai, cuman kan kayak terus-terusan gitu ya kan, sampai akhirnya kena ke produktivitas kerja gitu. Ketika Ayang tidak merasa bekerja itu secara produktif gara-gara sakit ini, jadinya stresnya numpuk gitu. Satu, badan sakit, terus yang kedua kan seseorang kan butuh aktualisasi diri ya, butuh kepuasan agar kita itu seharian melakukan apa, itu apa sih bahasanya, apa ya, kita bisa melakukan sesuatu tuh kita puas, fulfill, benar fulfill ya. Apalagi kalau ketika kita bekerja terus kita bisa produktif di hari itu kan fulfill tuh, kita kayak selesai kerja tuh kayak puas, mau ngapa-ngapain tuh lega gitu ya. Nah waktu itu numpuk tuh dua-duanya, sampai beneran aku ingat tuh, aku jadi saksinya. Itu bener-bener belajar mencari gitu, gimana sih, apa sih yang harus aku lakukan buat badanku, apa yang harus aku lakukan buat kerjaanku, sehingga kerjaanku ini juga bisa produktif dan aku bisa fulfill gitu. Ya kan, dari situlah terus ingat banget perjuangan untuk lari itu, sampai mencari kan yang belajar tentang gimana membentuk habit gitu, naik turun. Itu pagi tuh biasanya sebelum kerja itu masih males-malesan gitu, itu langsung yang untuk mempermudah memulai habit itu kan, sampai beli sepatu lari, naruh sepatu itu di samping, sehingga kita bangun minimal sampai bilang minimal ada, bisa aku lihat sepatu itu, minimal aku sampai di titik pakai sepatu dulu deh. Entah mau lari atau enggak, pokoknya aku berjuang sampai di situ itu kan. Sampai akhirnya 1 bulan nggak sih itu awal lari itu, hampir berturut-turut
tapi terus kena sakit lagi ya, sampai terus vakum. Iya, naik turun ya. Naik turun Sempet kan kayak ya. gitu sebulan, terus naik sakit lagi, terus vakum lagi seminggu, sakit lagi ya, naik turun. Ganti renang, ganti ini. Tapi memang perjalanan untuk menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup itu ya proses ya. Ngomong bicara lagi ke proses. Dan aku ingat banget waktu itu aku juga sebenarnya sama. Kalau dari keluargaku itu orang tuaku juga orang yang nggak bisa diem kan, suka gerak, apalagi ibu itu tuh senang banget dari muda itu ikut senam. Dulu waktu masih muda aerobik, mungkin kalau sekarang kan ya tetap kan sampai sekarang, cuman memang olahraganya yang sesuai dengan usia gitu. Bahkan aku di usia SD itu diikutin sanggar senam anak-anak dan aku seneng, cuman ya sama karena disuruh atau diajak orang tua aja, belum benar-benar yang melekat dan tahu esensinya bahwa olahraga itu untuk kebugaran kita dan banyak lagi manfaatnya, ya kan. Sampai di titik menikah, punya anak, enggak sih, kerja itu pasti udah sibuk gitu ya. Kalau dulu kan sekolah itu kan kita masih ada jadwal minimal 1 minggu ada pelajaran olahraga gitu kan, jadi cuman sebatas itu. Terus masuk kuliah udah ada nggak sih? Oh, masih suka. Kita kan ada itu loh kayak event apa sih? Ponsel itu masih suka, dan teman-teman juga masih nemu gitu karena suka badminton. Dulu sama teman-teman tuh masih nyewa lapangan bareng. Nah, turunnya tuh saat setelah kerja sama punya anak. Habis setelah itu kayak aduh, olahraga tuh terlupakan kan. Sampai di titik yang tuh udah mulai sadar lagi dan ngajak aku, ayo mulai olahraga, kita udah umur segini. Terus jawabanku apa waktu itu, ingat gak? Nggak tahu. Ingat gak? Kenapa aku males banget olahraga? Oh, karena di rumah udah sapu-sapu, udah bersih-bersih rumah udah cukup tuh buat udah ngejarin anak ya kan. Udah bersih rumah, udah ngurusin urusan rumah tangga, itu kan udah banyak gerak ya. Ya udah itu aja gantinya olahraga. Itu kan jawabanku waktu itu. Ya itu semuanya ada prosesnya gitu. Cuman satu hal yang aku garis bawain lagi di sini, bicara tentang, kembali lagi karena kita bicara tentang hubungan suami istri juga gitu ya. Antara suami dan istri itu beneran balik lagi dengan apa yang pernah kita bahas, nggak bisa saling kayak nuntut gitu. Dan Ayang tidak pernah menuntutku untuk melakukan hal yang Ayang inginkan gitu, nggak memaksa gitu loh kan. Ayolah olahraga, cek ini sehat, ayolah, kamu itu begini, dan ini salah satu contohnya gitu. Apa yang membuatku tergerak olahraga pada akhirnya adalah ya apa yang kita sepakati, bahwa ayo kita berusaha untuk mempersedikit menuntut, tapi saling inspirasi aja gitu kan. Nah, saling menginspirasi ini tuh ayo kita bahas lagi deh. Kalau menurut Ayang itu seperti apa sih menginspirasi itu? Menginspirasi pasangan. Inspirasi itu aksi dan reaksi ya. Ada yang niat kita memang menginspirasi, ada inspirasi itu adalah bystander effect. Kok bystander effect? Adalah efek samping. Adalah efek samping dari ketekunan kita untuk melakukan sesuatu. Ada contohnya misalnya orang yang pokoknya aku suka olahraga gitu kan. Aku suka olahraga dan aku niat untuk olahraga, aku beneran menghitung semua olahragaku seperti apa, melakukan itu setiap hari, everyday aku lari, dan efek sampingnya adalah ya orang di sekitar jadi tergugah ya. Ya khususnya bunda langsung, wih bojoku rek layu bendino, aku tak mulai bisa Enggak, awal nggak lari, aku tak workout juga.
awal nggak lari, cuman memang Ya mungkin ada ini juga ya, ada perasaan pengen catch up juga ya. Karena kan keluarga itu ini agak OOT, cuman kelihatannya nyambung. Keluarga itu kan bukan keluarga, suami istri itu kan harus tumbuh bareng ya. Harus tumbuh bareng dan tidak harus sama kecepatannya, cuman minimal grow-nya tuh ada gitu. Tidak merasa falling behind, tidak merasa tertinggal gitu. Dan itu berlaku di apapun ya. Kalau misalnya mungkin contoh seorang istri sedang belajar suatu hal yang baru nih, misalnya tentang keluarga, tentang mendidik anak dan lain sebagainya. Si suami pasti ada perasaan FOMO. Ini menurutku FOMO yang benar ya. FOMO yang benar, bojoku, istriku sudah belajar sejauh ini nih. Ya aku juga kemarin belajar apa? Aku tak ikut belajar gitu. Begitu juga yang terjadi di pembahasan kita sekarang ya. Aku lari akibatnya jadi sehat dan lain sebagainya. Mungkin itu makanya menginspirasi istri juga FOMO. Waduh, nanti kalau suamiku lari terus tambah sehat, terus aku yang sakit-sakitan gimana nih gitu. Ya aku juga ikut lari untuk catch up biar ya sehat bareng-bareng gitu. Saling mengimbang, saling memantaskan sih ya. Saling memantaskan. Ya itu sih hal dibalik. Ini tadi kalau bahasan kita adalah memulai olahraga, cuman di balik itu tuh ya benar gitu, ada satu kunci lagi tentang rumah tangga, bahwa ini loh ada salah satu contoh bahwa benar gitu, dalam kehidupan berpasangan itu kurangilah yang namanya saling menuntut, kurangi ya, karena nggak bisa gitu, pasti ada titik kayak kemarin tuh kan kita udah bahas, ada, cuman lebih ke saling menginspirasi gitu, lakuin aja apa yang kita yakini, apa yang kita percaya itu baik, dengan sungguh-sungguh, dengan se-enjoy mungkin. Nah itu sih yang aku lihat ya. Jadi ketika aku melihat Aing tuh melakukan sesuatu sungguh-sungguh, enjoy, puas, itu kan kepingin ya, nggak perlu lah suami istri gitu. Kita ngelihat orang kayak gitu tuh pasti kan energinya menular gitu, menular, sehingga kok kayaknya asik ya olahraga itu ya. Kalau ngelihat suamiku nih dari yang kemarin yang ya Allah sakit kayak gitu, nggak produktif, cuman kok ternyata suamiku tuh habis olahraga terus pulang kerjanya itu langsung kayak semangat, terus ke istri, ke anak itu juga beda gitu, moodnya itu lebih kejaga, terus auranya itu sangat positif dan sangat ini banget gitu loh, sangat nyaman banget gitu loh, diajak ngobrol, main ini itu enak banget. Dan apakah ini nih efek dari olahraga itu kan pasti nular ya, jadi pengen juga gitu. Jadi ya benar, kenapa kemarin itu kita sepakat dengan kata-kata saling menginspirasi, ini adalah salah satu contoh nyata yang memang kita rasain gitu. Ya selain tergugah awalnya itu karena terinspirasi dari Ayang yang terus-terusan gitu kan, aku juga punya big why kenapa langsung memulai. Ya pertama memang karena itu gitu, suamiku tuh pagi-pagi udah siap-siap lari, terus habis itu produktif, sedangkan aku tuh udah langsung berkecimpung dengan tugas-tugas domestik seperti nyiapin dapur, bersih-bersih rumah, buru-buru apalah nyiapin buat anak sebelum anak-anak, apalagi kan anak-anak homeschooling ya, jadi kan kayak kejar-kejaran nyiapin semuanya dulu, terus jam 8 start homeschooling gitu. Sedangkan kayak untuk diriku sendiri tuh pagi hari itu kayak nggak ada gitu. Jadi dulu tuh bangun, terus habis itu sholat gitu kan, habis itu langsung nyuci piring, terus habis itu nyiapin gitu kan kayaknya. Dan di waktu aku harus sama anak-anak tuh rasanya kayak udah kehabisan tenaga gitu.
karena mengejar itu tadi gitu. Terus tiap bangun itu kok ya udah mulai kayak ngerasa badan malah capek semua gitu kan. Terus apalagi setelah lahiran anak kedua, nah itu tuh yang bener-bener kerasa banget sih. Setelah lahiran anak pertama itu ke badan tuh masih kayak nggak terlalu ada perubahan ya. Ya bersyukur, salah satu anugerah sih, aku bukan tipe orang yang langsung bisa gemuk gitu kan. Cuman dari sisi tenaga atau apapun tuh gak terlalu banyak. Tapi setelah anak kedua itu kok kerasa banget. Terus habis itu bentuk badan, apalagi pas hamil Aruna itu kan juga pas hamil besar, bidan tuh yang dokter ya itu ya yang bilang perutku itu turun gitu, otot perutnya udah nggak sekuat itu, sampai akhirnya di hamil-hamil terakhir kan pakai sabuk penyangga karena perutnya agak turun. Nah itu tuh udah langsung notice sih katanya bidan ini bahwa dulu habis lahiran anak pertama nggak maksimal ya, maksudnya nggak olahraga lagi, nggak ini, sehingga ototnya itu nggak sekuat itu gitu, kendur gitu kan. Terus ya udah ya, itu salah satu tamparan. Dan setelah lahiran memang banyak gelawir. Dan itu juga bener katanya yang namanya fisik kelihatan itu kan, aduh kok kayak gini sih gitu kan. Nah itu juga akhirnya ngelihat yang itu langsung jadi pecentus, kayaknya juga udah mulai harus olahraga deh untuk mengembalikan vitalitas, performa stamina badan gitu. Dan satu lagi, kita kan sudah memasuki usia dimana setiap tahunnya katanya kalau usia udah di atas 30 itu kan setiap tahun 1% fungsi sel tubuh kita itu kan menurun ya, setiap tahunnya menurun 1% gitu. Sudah bukan usia produktif gitu, tapi kita udah mulai masuk fase penurunan. Kalau nggak dijaga dari sekarang, ya gimana nanti masa tua? Apakah kita mau jadi sakit-sakitan atau yang seperti apa? Walaupun umur kita nggak tahu, tapi kan pasti memilihnya kita sehat gitu. Ya udah dari situ mulailah untuk membentuk deep habit workout. Cuman saat itu memang kalau olahraga lari itu kayak belum menarik sih ya, apalagi keluar nanti anak-anak juga belum bisa ditinggal, yang kecil nanti siapa yang nungguin. Jadi ya udah workout aja. Saat itu langsung aku bikin challenge untuk diri sendiri. Itu awalnya 30 hari bukan? Sampai ngeprint bikin challenge ya kan, 30 hari aku tempel di papan dinding itu. Nggak boleh putus satu hari pun olahraga. Dari 30 jadi 60 sampai 90. Bahkan ada momen-momen waktu itu tuh sakit. Aku sakit, cuman aku nggak mau memulai karena itu caraku sih. Itu sudah aku buktikan di membentuk kebiasaan yang lain. Jadi beneran aku harus nggak boleh bolong satu pun. Kalau satu bolong, aku harus memulai di hari pertama. Jadi waktu itu aku sampai sakit, itu ya udah aku tetap olahraga, walaupun cuman yoga, cuman ini, itu tetap aku lakukan. Dan ya alhamdulillah sih semenjak challenge yang aku buat sendiri itu ya jalan sampai sekarang. Dan awal tertarik lari itu apa ya? Lupa aku. Aku ikut lari itu kenapa ya? Karena tadi kan nggak ini ya, workout udah aku milih workout di rumah. Paling kalau keluar tuh sama teman-teman badminton, terus atau enggak ikut kayak OneFit atau Zumba di sanggar gitu kan. Cuman kalau lari ini apa? Lari seingatku beli sepatu itu sih. Tapi waktu itu beli sepatu lari itu nggak langsung lari. Terus aku inget momentumnya itu adalah Aruna Senja ya? Senja di rumah sakit kena demam berdarah.
itu Aruna sama Senja. Nah itu terus momen pas senjanya di rumah sakit itu sorenya udah stres tingkat dewa. Terus sorenya kan aku pengen nyoba lari. Ini loh pakai apa Herbad, terus setel lagu gitu, enak gitu. Akhirnya ya lari kan di sekitar Tugu Malang itu, terus pakai headset, pakai apa Herbad gitu, pas lari terus pulang merasa enak ya lari gitu. Aku sudah terbiasa ponfit, aku sudah terbiasa workout di rumah, cuman di rumah itu bisa dibilang masih ada distraksinya. Distraksinya mulai dari anak yang manggil atau ya distraksi rumah rumah pada umumnya lah. Tapi di saat lari ya aku fokus. Ambil jarak dari itu semua dan aku lari, aku tidak mendengarkan suara apapun selain lagu yang diputar di telingaku dan badanku bergerak aja. Dan waktu itu juga nggak pakai target berapa kilo, berapa meter gitu sih enggak. Dan langsung lari aja, terus pas pulang, oh enak ya gitu. Iya, kenapa mau mulai bener-bener kan soalnya beberapa kali kan sempat, ayo lari ya gitu. Ya cuman ngajak enggak ya udah nothing tulus gitu kan. Sempat waktu itu ke lapangan Rampal, aku lari dan ngajak Bunda lari tapi pakai sepatu yang lama. Sepatu yang jebol itu. Oh iya. Terus habis itu awalnya. Itu tuh awal. Terus lari duk. Telun sepatuku mangapa gitu kan. Karena saking lamanya nggak dipakai sih emang gitu. Nah dari situ akhirnya terinspirasi untuk beli sepatu gitu. Nah pada saat lari di Tugu itu kan full stres sih gini. Jadi nggak hanya Senja. Jadi ceritanya itu kan waktu itu pertama Aruna kena DB. Dia itu di rumah sakit sampai 3 hari ya berturut-turut. 3-4 hari ya. Dan ketika Aruna sudah ada kabar baik akan pulang, jadi paginya Aruna itu tinggal tes kalau trombositnya naik dia bisa pulang. Ternyata sorenya itu udah besok kayaknya udah bisa pulang. Ternyata sore waktu itu kan aku yang jaga Aruna, yang sama Senja kan pulang ya. Terus ngabarin kan sore-sore bahwa si Senja ini menunjukkan tanda yang serupa. Dan kita suspeknya emang dia DB juga gitu kan, langsung udah happy, udah pulang dari rumah sakit. Waduh gitu kan. Ini masa satu keluar satunya masuk lagi itu kan. Dan ternyata bener Aruna malam pulang, besok paginya kita balik lagi kan ke situ dan Senja positif gitu. Dan jadi kan akhirnya dalam waktu berurutan itu stres banget ya, habis ngurus anak yang satu ini selesai ini lagi gitu. Jadi kan gimana ya, kita ya namanya kita melayani anak orang lain kan kita juga butuh ya, maksudnya jeda atau apapun itu. Nah di situ waktu stres makanya yang langsung nawarin, coba, mungkin kelihatan waktu itu aku stres banget udahan ya, udah mulai emosinya nggak stabil, terus habisnya ngomongnya udah mulai nggak produktif itu kan. Terus coba deh ambil jeda, keluar olahraga, lari ya sini dekat, waktu itu kan memang dekat lapangan Tugu ya kan. Nah waktu itu makanya aku langsung ya udahlah, aku keluar, anak aku tinggal ya di situ. Waktu itu lari bener-bener dalam kondisi yang butuh nafas. Jadi lari di situ tuh, dan saat itu aku lari tuh kayak dapat aja langsung lari ya bener, dengerin lagu, lihat sekitar, aku lupain sejenak anakku di rumah sakit. Terus beberapa hari itu pokoknya aku nikmatin aja, aku terkoneksi dengan diriku. Dan entah kenapa ya saat lari itu tuh kayak langsung ide-ide ting-ting tuh langsung keluar ya nggak sih. Waktu lari tuh langsung bahasanya ya nggak sih, ngerasain nggak sih ada titik dimana ngerasain enaknya lari itu langsung kayak cerah gitu loh, pandangan mata itu langsung kayak padang, habis gelap kayak gitu tuh langsung kayak entah itu juga ada hubungannya dengan ini ya kali ya, kan olahraga itu kan juga menghasilkan hormon bahagia.
maybe itu. Dan setelah lari kan aku langsung melipir di perempatan itu kan, yang bilang ada di situ ada coklat enak gitu. Udah duduk situ aja habis lari, nikmatin di situ. Nah itu tuh langsung aduh kayak recharge banget. Habis lari terus minum coklat hangat gitu, nafas sampai ngelihat sore menuju maghrib kan itu ya. Terus habis itu aku baru balik tuh kayak ya udah fully recharge itu. Dan sejak saat itu ya udah nyoba pagi gitu, ikut lari nggak? Apalagi udah dibeliin sepatu baru, oke ayo. Dan tambahan lagi sekarang tuh ketika kita pas lari bareng itu jadi momen we time juga ya, jadi jeda dari rumah, dari anak-anak. Itu sih kalau aku tuh yang pasangannya kalau mungkin bisa lari bareng itu iya, bisa lari bareng. Terus yang ngambil kata-kata temennya Bunda ya, yang bisa lari sama istri atau sama pasangan itu sebuah privilege ya. Diusahakan ya, karena ya enak. Lari itu instant gratification juga gitu. Aku pernah sharing gitu kan dengan kolega di kantor gitu. Dan waktu itu percakapan kami menyimpulkan bahwa di saat pagi itu aku sudah lari, the rest of the day it doesn't matter. Apapun terjadilah, yang penting aku udah lari gitu. Karena itu kan hal yang paling berat ya di memulai hari itu. Dan di saat aku sudah bisa melakukan yang paling berat itu, mindsetku merasa bahwa ya the rest of the day doesn't matter. Ya apapun yang terjadi tidak akan seberat aku memulai lari itu tadi gitu. Jadi dibikin simple, semua dibikin simple, bukan dibikin sederhana, bukan simple. Semua dibikin sederhana, message dibikin sederhana. Dan itu juga sebuah key habit kan. Di buku Charles Duhigg itu ada The Power Habit, itu ada namanya habit, ada namanya key habit. Cari satu key habitmu yang di saat kamu melakukan itu setiap hari, itu men-trigger habit-habit yang lainnya. Nah, waktu itu aku menyarankan lari ke teman gitu kan. Karena waktu itu sudah mulai lari, cuman belum tiap hari. Dan itu waktu itu ngobrol agak panjang ya, ngomong tentang mental health, ngomong tentang pekerjaan, walaupun dia nggak satu kantor ya. Terus ngobrolin tentang teknologi dan lain sebagainya. Terus sampai ke titik dimana gimana ya cara menikmati hidup ya. Dan waktu itu ketemunya adalah ya kamu harus doing something different untuk menikmati hidup. Kenapa? Karena hidupmu stagnan. Terus gimana untuk men-triggernya? Nggak gampang loh. Coba habit deh gitu. Akhirnya habitnya yang kusarankan waktu itu adalah olahraga. Dan temanku waktu di Jogja itu karena umurnya mungkin 6 tahun di atasku, lupa, lebih tua gitu kan. Jadi dia tidak memaksakan tubuhnya, akhirnya cuma berjalan gitu. Dan di saat dia berjalan tiap pagi, dia jalan, dia itu membentuk habit dan dia berubah hidupnya 180 derajat. Ternyata gara-gara jalanku, dia bilang gini, kan ya, akibat dari jalanku aku menemukan ide baru, aku menemukan kesenangan baru, stresku menurun dan lain sebagainya gitu. Nah makanya lari itu bagiku adalah sebuah meditasi. Nah kenapa? Tidak tahu penjelasan ilmiahnya secara detail, cuman di saat diriku lari itu entah gimana ceritanya, itu ide-ide baru itu muncul. Nah itu tuh yang aku rasain waktu aku lari di situ itu, maksudnya itu kayak cerah, terus entah kenapa tiba-tiba twing kok langsung aku pengen ini ya, oh ya aku ada ini ya, itu kan bener kan.
Ada kok, ada Belum penjelasan nyari- ilmiahnya. belum Ya nyari gampangnya kayak itu gini. gitu. Mungkin ini agak anu ya, agak Apa? agak kotor ya. Pernah nggak sih kita mendapatkan ide baru tuh di saat kita ndodok di toilet gitu kan? Pas ndodok gitu, Bertapa di toilet. di saat bertapa di toilet gitu. Pas kita bertapa di toilet terus cing, oh iya, ide baru nih. Itu karena Ngelam. seingatku ada hubungannya dengan active thinking sama passive thinking ya. Alam atas sadar sama bawah sadar gitu. Alam atas sadar itu hanya bisa melihat, seingatku tuh sejauh berapa? 10 meter seingatku. 10 meter di sekeliling kita. Bahkan nggak 10 meter, lebih kecil, 3 meter gitu. Kita hanya bisa memproses informasi di sekitar 3 meter di sekitar kita. Itu pikiran atas sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar itu adalah, itu jauh lebih lebih jauh jaraknya gitu kan. Itu ada. Dan hasilnya lari itu benar-benar mensupres, menekan alam atas sadar gitu. Kebanyakan kan autopilot. Jadi kita lari, kita nggak ngitung langkah. In zone gitu ya. Kita nggak ngitung langkah, kita nggak. Kalau Yang paling ya apa ya? Refleks aja kalau kita berlari di pinggir jalan, maka jangan terlalu ke tengah. Itu kan kayak nyetir mobil kan. Kita sudah refleks aja gitu. Tetapi aktif mindnya, aktif thinkingnya nggak dipakai. Nah di saat itulah kita ketemu ide-ide. Coba aja dicari. Seingatku ada penjelasan ilmiahnya. Pengalaman pribadi itu kayak gitu. Makanya ada orang menyuruh kita mindful, apa pagi itu meditasi 5 menit untuk menenang apa? Terkoneksi. Ya mindful ya, merasa hadir dan sebagainya. Bagiku yang paling efektif lari gitu. Karena di saat lari aku beneran kayak otak tuh malah lebih keras berpikirnya gitu. Entah secara tidak langsung aja, nggak sengaja. Enak. Ya dicari yang paling cocok ya olahraganya. Cuman memang ternyata olahraga itu sengefek itu gitu. Bagi aku pun seorang ibu yang fokus bekerja di ranah domestik terus sama anak, itu tuh membantu banget ini buat moodnya itu loh. Yang aku tadi bilang kalau pagi langsung terjun ke dunia domestik, dan di saat tank jam 8 tuh harus menghadapi anak yang harusnya aku siap dengan tenaga full. Nah itu tuh tenagaku udah habis duluan gitu. Tapi dengan aku menyempatkan waktu untuk diriku dan melalui olahraga itu aku lebih mungkin fulfill ya. Kalau yang tadi bilang kalau pagi itu udah lari, the rest of the day itu jadi separuh mungkin separuh hariku tuh sudah terpenuhi gitu kali ya itu gitu. Jadi kalau aku setelah olahraga tuh jadinya kayak aku sudah melakukan sesuatu untuk diriku. Terus jadinya itu juga jaga mood swingnya, jaga semangatnya, itu tuh kerasa banget. Terus bangun tidur yang dulunya tuh kayak capek tuh ini perlahan berkurang. Terus habis itu sambatanku yang lain-lain, bahkan my period itu pun dulu kan sempat sambat sakit, ternyata dengan olahraga yang konsisten hilang. Hal-hal yang muncul setelah, kan aku ada beberapa sambatan, beberapa keluhan setelah lahiran itu kan, itu terselesaikan dengan olahraga. Kalau Aing sendiri ada nggak sih sosok atau kisah inspiratif yang berhubungan dengan olahraga atau lari itu sendiri? Ada YouTuber, salah satu YouTuber terkenal ya, yang suka pakai kacamata, nge-vlog pakai kacamata, Casey Neistat itu, dia kecelakaan. Umurnya sekitar 20-an waktu itu. Dia kecelakaan naik sepeda motor, terus lampu
dia lampu hijau terus ada mobil menerabas lampu merah, dia ditabrak, terus kakinya dioperasi, dipen dan lain sebagainya, lehernya patah atau apa itu. Terus dokternya memvonis dirinya, kamu tidak akan bisa lari lagi selamanya. Terus dia, enggak, sesimpel itu, enggak, aku pasti bisa lari. Terus berusaha, bisa lari, gitu kan. Nah, yang menginspirasiku juga, kenapa aku pengen lari setiap hari itu dia, gitu. Dia bikin beberapa konten YouTube-nya tentang lari. Itu lari itu mengubah hidupnya, lari itu tentang masa depan, lari itu tentang banyak lah gitu. Dan benang merahnya adalah YouTuber tersebut itu aku anggap adalah sosok yang paling merdeka yang pernah aku tahu gitu kan. Karena dia tidak diatur siapa, dia solopreneur, dia tidak diatur siapapun, ya aku pengen bikin konten-konten terserah aku. Tidak ada yang menyuruhku untuk bikin konten seperti apa. Aku ngerekam videoku sendiri, aku ngedit videoku sendiri. Aku punya kantor terserah aku. Dan dia kaya. Termasuk salah satu YouTuber yang ya punya pendapatan besar lah. Karena aku punya keinginan untuk merdeka tadi, maka yang paling bisa dilihat apa? Habitnya kan. Nah, karena aku pengen seperti itu, maka habit yang paling dia banggakan itu bukan bikin videonya, bukan mengedit videonya, bahkan dia tidak bercerita tentang kehidupannya pribadinya, keluarganya gimana, anaknya gimana, nggak pernah. Yang dia selalu banggakan adalah tentang lari. Dia lari gitu. Oke, kita coba itu. Aku coba untuk berlari. Dan itu lumayan, bahkan sangat menginspirasi ya, sehingga punya harapan walaupun tidak bisa langsung A ke B ya. Habis lari itu sukses itu kan enggak. Pasti tetap ada proses panjang, cuman minimal benang merahnya ada gitu. Di saat benang merahnya ada, itu menginspirasiku untuk udah nggak usah dipikir benang merahnya jalurnya kayak gimana, yang penting benang merahnya sudah ada, jalurnya kayak gimana nggak usah dipikirin, yang penting aku lari dulu gitu. Dan beberapa video terakhirnya juga tentang lari maraton kan, di mana dia mengejar dari umur berapa sampai umur berapa dia mengejar lari maraton in 3 hours, di bawah 3 jam dia pengen selesai maraton, full maratonnya gitu. Terus berpikir kenapa kok ada orang yang benar-benar lari itu sebuah hal yang penting buat hidupnya gitu kan. Pasti secara teori pasti bisa dijelaskan secara sains kan. Kenapa, apa hubungannya orang lari dengan kesuksesan? Dengan produktivitas. Ya mungkin produktivitas. Jadi lari produktif sukses gitu, atau lari stres berkurang sukses dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada salah satu bisa dibilang solopreneur juga yang ide bisnisnya itu tentang kesehatan, Dango namanya. Dia ngomong gini, aku overweight di umur 30 sekian kalau nggak salah. Dan di saat aku fokus ke tubuhku, makan sehat, menurunkan berat badan, membakar lemak, di saat itulah aku keluar dari pekerjaan yang tidak aku suka, aku memulai bisnisku, aku menjadi sosok influencer, dan aku kaya. Terus dia bilang, aku yakin itu pasti bisa dibuktikan secara sains gitu. Jadi sebenarnya masih tanda tanya sih sebenarnya ya. Masih kayak belum kerasa ini gitu. Lari belum kerasa bener sebenarnya hubungannya lari itu. Iya, pecahan puzzle-nya tuh kayak mana, apa sih hubungannya sebenarnya sama dari lari sama produktivitas gitu. Ada penutup? Run for your life. Apa tuh maksudnya? Orang sehat itu punya 1000 keinginan, tetapi orang sakit hanya punya 1 keinginan.
ingin melakukan apapun pasti harus sehat dulu. Makanya sehat itu kan rezeki, menurutku rezeki terbesar nomor 2. Yang pertama Iman, nomor 2 sehat. Olahraga tuh bukan tentang mencegah mati. Olahraga tuh tentang hidup. Analogi paling mudah, kamu mau nggak hidup 20 tahun tapi sakit, tapi hidupmu cuma 5 tahun tapi sehat? Umurmu masih 20 tahun lagi tapi sakit 20 tahun, atau umurmu cuma tinggal 5 tahun tapi kamu sehat gitu. Ya aku mending pilih yang kedua. Jadi olahraga itu bukan tentang mencegah mati, jadi olahraga itu tentang bagaimana kamu hidup gitu, dan tentang kualitas hidup ya. Ya itu sih. Dan cara paling mudah adalah olahraga. Dan percayalah, bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak orang yang ngomong kayak gini. Berdasarkan pengalaman pribadi, olahraga itu adalah gerbang pertama untuk hidup sehat. Banyak ya kunci hidup sehat itu olahraga yang cukup, makan bergizi, tidur yang cukup, punya kehidupan sosial yang bagus, apalagi ya itu kan macam-macam. Cuma kan itu kan poin-poinnya. Mau mulai dari mana nih? Ada yang gerbangnya mungkin dari makanan dulu, ada yang gerbangnya dari tidur dulu. Bagiku yang paling mudah adalah olahraga dulu. Karena di saat dirimu olahraga, tidurmu nyenyak. Di saat dirimu olahraga, kamu butuh nutrisi. Dan kalau makannya serampangan, olah-ragamu akan berantakan. Jadi kalau kamu olahraga, bisa me time, hubungan sosial bagus, bisa punya komunitas. Ya dirimu tidak sendiri, punya komunitas. Gerbangnya di olahraga.